السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا وسعادة للمسلمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin wal hadirat Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada pagi ini berkumandang takbir, tahmid dan tahlil sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan bulan Ramadan dengan amaliyah-amaliyahnya selama 1 bulan penuh. Maka kita semua dapat menyaksikan bahwa setiap kaum muslimin keluar dari rumahnya masing-masing menuju masjid dan tanah lapang berbondong-bondong guna melaksanakan sholat Idul Fitri. Saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Ya malaikati kullu amilin yatlubu ajrah. Wahai para malaikatku, setiap pekerja sudah barang tentu akan meminta upah dari pekerjaan mereka. Wa ibadi alladzina shamu syahrahum wa kharaju ila idihim yatlubuna ujurahum. Dan hambaku yang mereka berpuasa di bulan Ramadan, lantas pagi ini keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri, juga pasti sangat menginginkan upah mereka. Ashhidu anni qad ghafartu lahum. Maka persaksikanlah oleh kalian, wahai para malaikatku, kata Allah, sungguh aku telah mengampuni mereka semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi hamba-hamba Allah, berpuasa dan beribadah 1 bulan penuh di bulan Ramadan adalah anugerah yang tak terhingga, sulit untuk diucapkan dan diungkapkan dengan kata-kata. Maka gema takbirlah perwakilannya. Bagi hamba-hamba Allah yang dipanjangkan usianya hingga dapat melaksanakan sholat Idul Fitri pada pagi ini, merupakan anugerah yang suci dari Sang Ilahi, maka gema takbirlah sebagai pengikat hati. Namun tanpa kita sadari, mari sama-sama kita renungkan
sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis alaihi la'nah yasihu fi kulli yaumi 'idin." Sesungguhnya iblis yang semoga Allah taala senantiasa melaknatnya, amin, berteriak-teriak pada setiap datangnya hari Idul Fitri. Fayajtami'u ahluhu indahu, maka berdatanganlah, maka berkumpullah semua antek-antek dan para kroni-kroninya. Fayaqulun, mereka berkata dan bertanya kepada iblis yang adalah sebagai pemimpin mereka, "Ya sayyidana, man aghdabaka inna nukassiruh." Wahai Tuhan kami, gerangan apa yang menyebabkan Tuhan marah seperti ini? Katakan segera kepada kami, pastilah kami akan menghancurkannya. Fayaqul la syai'. Maka iblis yang menjadi pemimpin ketika itu berkata, tidak ada apa-apa, apapun tidak berlaku padaku hari ini. Walakin Allah Ta'ala, akan tetapi ada satu perkara yang membuat aku marah semarah-marahnya pagi ini. Apa itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala qad ghafara li hadhihi al-ummah fi hadzal yaum, telah mengampuni ini umat pada pagi hari ini. Fa'alaikum an tasghaluhum bil ladzatis syahawat. Maka detik ini pula, di saat Allah ampunkan semua dosa-dosa mereka, hendaknya kalian semua menyibukkan mereka dengan kelezatan-kelezatan syahwat, wasyurbil khamri, bahkan kalau bisa usahakan agar yang tadinya mabok berhenti ketika bulan puasa dari maboknya. Tatkala Syawal hari pertama dimulai, bagaimana agar mereka bisa mabok lagi? Hatta yabghadahumullah, sehingga dengan usaha dan upaya mereka, itulah yang akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka lagi kepada mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Untuk itu Anas bin Malik berkata, lil mu'min khamsatu a'yad. Orang-orang yang beriman itu memiliki 5 macam lebaran ataupun hari raya. Yang pertama, kullu yaumin yamurru 'alal mu'min wa la yuktab 'alaihi dzam. Setiap hari yang berlalu pada seorang mukmin yang tidak dituliskan dosa atas dirinya, itulah lebaran ataupun hari raya yang hakiki. Yang kedua, al-yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman wasyahadah wal ismah min kaidis syaitan. Hari ketika ia keluar dari dunia dengan membawa iman, syahadat dan keselamatan dari tipu daya syaitan. Itulah lebaran atau hari raya yang sesungguhnya. Yang ketiga, al-yaumul ladzi yujawizu fihi as-sirat wa ya'man min ahwalil qiyamah wa yakhlus min aidil khusum waz-zabaniyah. Hari ketika ia mampu melintasi titian sirat dan ia selamat dari tragedi kiamat serta dapat lolos dari tengah-tengah musuh dan dari malaikat zabaniyah. Itulah lebaran atau hari raya yang sesungguhnya. Yang keempat, jamaah rahimakumullah, al-yaumul ladzi yadkhulu fihi al-jannah wa ya'man minal jahim. Hari ketika ia masuk surga dan selamat dari neraka jahanam. Itulah lebaran atau hari raya yang hakiki. Dan yang kelima, al-yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih. Hari ketika ia memandang Rabb-nya, itulah lebaran ataupun hari raya yang sesungguhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama kita mengatakan bahwa hikmah diadakannya lebaran di dunia ini
atau hari raya di dunia ini adalah untuk mengingat lebaran atau hari raya di akhirat kelak. Di antara kita ada yang berjalan kaki, sebagian ada yang berkendaraan. Maka begitulah keadaan kita kelak di akhirat. Di antara kita ada yang berpakaian baru, sebagian ada yang berpakaian usang. Bahkan mungkin tanpa sepengetahuan kita, ada yang tidak berbusana sekalipun. Maka begitulah kelak di akhirat keadaan kita. Di antara kita ada yang tertawa hari ini, namun sebagian ada yang menangis. Maka begitulah kelak keadaan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 85 sampai dengan 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Ingatlah, kata Allah, hari ketika kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Rahman sebagai perutusan yang terhormat, dan kami giring orang-orang yang durhaka atau para pendosa ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah, maka apa yang harus kita buat pada hari raya ataupun lebaran pada pagi ini? Mari sama-sama kita renungkan anjuran dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtahidu yaumal fitri fi shadaqati wa a'malil khairi wal bir minas shalah waz zakah wat tasbih wat tahlil." Bersungguh-sungguhlah kalian pada hari Idul Fitri dengan banyak bersedekah dan memperbanyak amal soleh, berbuat banyak kebaikan seperti salat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, menunaikan zakat, tasbih, tahlil. Kenapa ini semua harus kita lakukan pada saat Idul Fitri? Fa innahu al-yawmal ladzi yaghfirullahu ta'ala fihi dzunubakum. Karena sesungguhnya pada hari ini, pagi ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan semua dosa-dosa kita. Amin. Wa yastajibu du'aakum. Dan pada pagi ini juga Allah Subhanahu wa taala akan ijabah doa-doa kamu. Wa yanzuru ilaikum birrahmah. Dan yang paling spesial adalah Allah Subhanahu wa taala akan memandang kita semua dengan kelemahan-kelemahan kita, akan memandang kita semua dengan dosa-dosa kita dengan pandangan kasih sayang, sebagaimana kurang lebih yang ditamsilkan oleh para alim ulama, gambaran agar kita bisa menganalogikannya masuk ke dalam pikiran kita, yakni seperti memandangnya orang tua kepada anak kandungnya sendiri, tentunya dengan pandangan kasih sayang. Sebagai penutup dari khutbah Idul Fitri pada pagi hari ini, ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak angkat berangkat menuju tempat di mana dilaksanakannya salat Idul Fitri, maka sejenak beliau melihat banyak anak-anak kecil yang bersukacita, riang gembira, menunjukkan baju baru mereka. Kalau zaman sekarang menunjukkan THR mereka kepada temannya yang lain. Mereka bersenang-senang. Namun di pojokan sana, Nabi SAW melihat ada seorang anak kecil yang duduk di atas tanah, yang duduk di atas hamparan pasir, dalam keadaan sedih lagi meneteskan air mata. Maka Nabi SAW bersegera menemui anak kecil tersebut, mengusap kepalanya sambil bersabda kepada itu anak kecil, "Wahai anak kecil, gerangan apa yang terjadi kepadamu? Bukankah mereka ini adalah teman-teman sepermainanmu? Ini adalah hari Idul Fitri. Kenapa engkau tidak bergembira, bersukacita dengan mereka?" Maka si anak kecil ini tidak tahu kalau yang datang kepadanya itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, "Wahai Tuan, sungguh pada hari ini tersayat-sayat hatiku.
Teringat aku akan kejadian yang tidak pernah aku lupakan seumur hidupku. Apa itu, kata Nabi SAW? Ayahku dulu pernah sama-sama berperang dengan Rasulullah SAW. Kemudian gugur sebagai syahid. Maka enggak lama kemudian ibuku nikah kembali kepada orang lain. Dan ironisnya, ayahku yang baru tidaklah searif dan bijaksana, tidaklah sebaik ayahku yang dahulu. Bahkan sampai hari ini pun dia usir aku dari rumahku dan dia tinggal berdua dengan ibuku. Inilah yang membuat aku bersedih, wahai Tuhan. Maka dengan kasih sayang yang tulus, dengan kasih sayang yang tak terhingga, Nabi SAW memeluk anak tadi, lantas berkata, wahai anakku, maukah engkau menjadikan aku sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, Fatimah sebagai kakakmu, Ali sebagai kakak laki-lakimu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu? Maka terperanjatlah sang anak kecil tadi. Barulah ia paham dan sadar bahwa orang yang di hadapannya adalah baginda Nabi SAW. Seketika dia langsung peluk lagi Nabi SAW. Maka Nabi menangguhkan pelaksanaan solat Idul Fitri beserta khutbahnya hari itu, yang akhirnya menjadi penyebab perbedaan pelaksanaan antara solat Idul Fitri beserta khutbahnya beserta solat Idul Adha beserta khutbahnya. Sunnah dalam pelaksanaan solat Idul Adha itu lebih utama disegerakan. Akan tetapi sunnah dalam melaksanakan solat Idul Fitri beserta khutbahnya justru diakhirkan. Pengakhiran pelaksanaan ini adalah penyebabnya anak kecil tadi dalam sejarah termaktub. Begitulah Islam dengan kasih sayangnya menunjukkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Maka Nabi SAW mengajak anak kecil tadi untuk masuk ke rumah beliau. Beliau mandikan dengan tangan beliau yang mulia, Masya Allah. Beliau suapi itu anak hingga kenyang dengan tangan beliau yang mulia. Beliau pakaikan sendiri anak kecil tersebut dengan pakaian yang baru, dengan tangan beliau yang mulia. Maka akhirnya Nabi SAW memberikan wewangian kepada tubuh si anak. Jadilah ia berpenampilan yang baru, tidak sebagaimana sebelumnya. Kemudian dia cepat-cepat keluar rumah. Lantas sebagaimana ghalibnya, sebagaimana umumnya anak-anak kecil ketika itu, yang itu adalah teman-temannya, dia kembali bersuka cita, riang gembira bermain-main dengan mereka. Seketika teman-temannya terperanjat lantas bertanya, hai fulan, bukankah tadi barusan saja engkau dalam keadaan gundah gulana, bersedih hati, menangis, dan tidak ikut bermain dengan kami? Tapi apa yang terjadi atasmu saat ini? Maka dia berkata dengan penuh kegembiraan dan kesenangan, kemarin ayahku betul gugur di medan perang sebagai syahid, tapi sekarang ada ayahku yang baru, itu adalah baginda Nabi SAW. Kemarin ibuku tidak memperhatikanku, sekarang Aisyah lah yang menjadi ibuku. Kemarin kakak-kakakku tidak sama sekali menghiraukanku, sekarang Ali dan Fatimah lah yang menjadi kakakku. Kemarin saudara-saudaraku sama sekali tidak menghiraukanku, maka hari ini Hasan dan Husain lah yang menjadi saudaraku. Maka terperanjat semua teman-teman kecilnya sambil mereka berkata di antara mereka, duhai, andaikan bapak-bapak kami semuanya gugur di medan perang sebagai syahid dengan Nabi SAW, maka demi Allah, apa yang kebahagiaan engkau rasakan hari ini, wahai fulan, pastilah kami juga akan merasakannya. Jamaah rahimakumullah, kiranya ini saja yang dapat kami sampaikan sebagai pengingat bahwa tidak selamanya kesenangan dan kebahagiaan itu harus diwakilkan dengan tertawa. Namun boleh jadi tetesan air mata itu juga lambang daripada kebahagiaan dan kesenangan kita hidup di dunia, yang semoga tetesan air mata bahagia ini menjadi saksi yaumul kiamah
bahwa kita terus dan terus, lagi dan lagi senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi fahmihi innahu huwal barrur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya wahibal atiyat. Ya Allah ya Rabbana, pada hari yang suci ini kami bersimpuh di hadapan-Mu, menengadahkan kedua belah telapak tangan kami, memohon ampunan-Mu ya Allah, memohon maaf-Mu ya Allah, memohon belas kasih sayang-Mu ya Allah, memohon barakah-Mu ya Allah, memohon pertolongan-Mu ya Allah, memohon keselamatan dari-Mu ya Allah, memohon jannah-Mu ya Allah, serta memohon ridha-Mu ya Allah. Amin. Tuntun dan bimbinglah jiwa raga kami ya Allah untuk senantiasa taat kepadamu serta menjauhi laranganmu sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah untuk kami seluruh bulan laksana bulan Ramadan senantiasa istiqomah dalam setiap amal dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Allah ya Rabbana, perbaikilah imaniyah atau iman-iman kami dari yakin kepada makhluk sehingga yakin kepada Khalik, dari yakin kepada mal atau harta benda sehingga yakin kepada amal, dari yakin kepada dunia sehingga yakin kepada akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbana, perbaikilah ubudiyah atau ibadah kami sehingga tujuannya hanyalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah ya Rabbana, perbaikilah muamalah ataupun pekerjaan-pekerjaan kami sehingga hanya yang halal lah yang kami berikan kepada anak, istri dan keluarga kami. Ya Allah ya Rabbana, perbaikilah muasyarah atau pergaulan kami sehingga bertambah mahabbah di antara kami, saling tolong menolong dalam kebaikan serta benci kepada keburukan. Amin. Ya Allah ya Rabbana, perbaikilah akhlak kami sebagaimana akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keburukan dibalas dengan kebaikan, hinaan dibalas dengan sanjungan, permusuhan dibalas dengan persaudaraan, serta saling mendoakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah,
innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.